Oke, berikutnya mungkin aku mau bacain dulu Onse. Di sini ada pertanyaan dari Tocin Nikita. Wei Tetungtian Onse izin bertanya. Terkait ayat yang 10 mata melihat, 10 tangan menunjuk, itu tafsirnya bagaimanakah? Apakah pengertiannya ditunjukkan untuk menegaskan pernyataan iman yang di dalam akan tampak meraga keluar pada ayat sebelumnya? Terima kasih. Sepuluh mata melihat. Melihat itu maksudnya itu bukan melihat ya, tapi mengawasi. Jadi 10 mata mengawasi, oke, 10 jari menunjuk. Maksudnya apa? Maksudnya itu seolah-olah dalam kesendirian kita itu ada yang mengawasi kita. Jadi dalam keadaan kesendirian pun itu seperti halnya kita merasa sedang diawasi oleh 10 mata, ditunjuk oleh 10 telunjuk gitu. 10 jari. Jari telunjuk lah kalau tunjuk ya, masa jempol. Jadi apa? Jadi ini mencerminkan bahwa ini tadi kalau gini kan bahas tentang jeng'i ya. Jadi harus hati-hati pada saat seorang diri sentuh. Jadi Ru ini idealis sekali loh beneran. Bahkan kalau misalnya kita baca riwayat hidupnya Nabi Kongcu, saya lupa di sumbernya itu saya lupa, seperti cross check Kongci Cahaya atau apa gitu. Nabi Kongcu itu baik dalam keadaan dia saat dengan orang banyak, walaupun dengan kesendiriannya itu sama, nggak berbeda. Nggak berbeda. Maksudnya apa? Ya nggak berubah. Coba komparasi dengan kita. Saat lagi banyak orang, saat dengan banyak orang berarti kan ada orang yang dekat, ada yang nggak dekat, ada yang kenal, nggak kenal gitu ya. Tapi saat kemudian komparasi dengan kita saat kumpul dengan orang-orang yang dekat sama kita, atau dikecilkan lagi dengan orang yang spesial dengan kita. Kecilkan lagi saat seorang diri, sama nggak? Maaf, pasti nggak sama. Tapi kalau Kongzi itu sama. Bahkan Kongzi itu saat beliau itu kalau mau naik turun dari kereta kudanya, ya, itu baik itu ada pejabat, ada penguasa gitu, atau ada bawahannya, atau saat seorang diri sekalipun, sama. Jadi menunjukkan bahwa kualitas batin yang sudah sangat matang. Betul-betul punya ketulusan yang mencapai puncak. Makanya kan sebutnya ceng, ceng. Cia puncak, ceng itu kan iman. Puncak iman itu maksudnya puncak ketulusan. Jadi lebih ke situ sih. Jadi itu ayat untuk mengafirmasi dari yang tadi untuk hati-hati seorang diri. Jadi 10 mata. Jadi dalam keadaan sendiri sekalipun kita harus merasa bahwa selalu ada mata dan tangan. Jadi mata yang mengawasi, tangan yang menunjuk, berarti ada yang mengawasi kita. Jadi kalau misalkan kita balikan ke konsep ya katakanlah kalau misalnya kita mau pakai pendekatan teologis dalam perspektif agama sebelah gitu, ya katakanlah ya seperti halnya ketika walaupun sendiri juga ya ada Tuhan yang selalu hadir gitu. Ya kalau kita kan sebenarnya nggak harus sebut Tuhan sekalipun juga karena kita punya ketulusan kesadaran itu yang memang berangkat dari nilai-nilai ketuhanan itu sendiri. Ya kita harus walaupun sendiri harus menjaga batin kita. Yang busuk deh gitu.
Yang bagus, bagus deh. Harus begitu. Jadi jangan sendiri, yang busuk bisa jadi wangi. Yang wangi bisa jadi busuk. Ya. Jadi itu buat afirmasi sih.